Hari ini kami menyampaikan konferensi pers melaporkan pada masyarakat yang dikaitkan dengan program rutin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia dikaitkan dengan intensifikasi peningkatan, ekstensifikasi juga pengawasan pangan khususnya menjelang hari-hari raya pada hari ini pada saat ini adalah yang dikaitkan dengan tentunya hari raya Natal dan juga tahun baru 2021 sehingga perlu dilakukan intensifikasi karena tentunya kebutuhan juga meningkat sehingga juga mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan produksi atau distribusi dari pangan ilegal. Sudah biasa dilakukan ini didapatkan temuan yang intinya fokusnya tentunya pada fasilitas-fasilitas distribusi ini khusus secara rutin sebetulnya Badan POM selalu melakukan pengawasannya, jadi bukan hanya pengawasan perlu dikelirkan selalu mungkin tapi mudah-mudahan sudah lebih jelas sekarang bahwa Badan POM terus selalu secara rutin sepanjang tahun sebetulnya melakukan pengawasan. Hanya menjelang hari-hari raya ini karena demand juga semakin tinggi kebutuhan masyarakat, apakah itu mengirimkan pada handek tolan, pada kolega, pada sanak saudara kirim berkirim pangan, parcel sebagai bagian dari budaya mungkin, sehingga intensitas meningkat juga mungkin dari konsumsi karena ada syukuran, pertemuan dan sebagainya. Saya kira apabila diterapkan tetap kewaspadaan 3M juga mungkin itu masih bisa dilakukan dengan keterbatasan yang sangat terbatas tentunya. Nah, tetap sama tentunya artinya adalah permintaan besar sehingga ada juga kesempatan sehingga Badan POM terus mengintensifkan melakukan pengawasan di 33 balai besar POM dan 40 kota kabupaten di mana kantor Badan POM ada. Yang dituju adalah produk-produk tidak memenuhi ketentuan itu apakah itu izin edarnya tidak ada, jadi pangan ilegal, kemudian juga import ilegal kemudian pangan kadaluarsa terutama banyak mungkin mengirimkan tapi tidak tahu membeli pangan kadaluarsa, dan pangan rusak dalam kemasan yang tentunya juga ada risiko kesehatan dan keselamatan jiwa di dalamnya. Ini adalah sebagian dari contoh-contoh tersebut. Saya kira dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya juga hampir mirip ditemukan di pangan yang ilegal yang hampir sekitar sepertiganya 36% didominasi ditemukan pangan tidak memenuhi ketentuan hampir di sekitar 36% dari target sampling jadi cukup besar juga sepertiga dari fasilitas dari jalur peredaran itu mengandung pangan yang ilegal atau pangan kadaluarsa. Berapa porsinya? Ada sekitar 63% adalah pangan kadaluarsa. Jadi pangan kadaluarsa harus yang lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga selalu harus cek klik cek kemasan, cek label, tanggal kadaluarsa dan cek klik kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsa. 63% itu adalah pangan-pangan yang kadaluarsa. Kemudian pangan ilegal 30% dan pangan rusak sekitar 4%. Jadi hati-hatilah dengan pangan kadaluarsa terutama untuk pangan yang diberikan untuk segmen populasi yang rentan seperti bayi atau usia lanjut. Saya kira mesti hati-hati sekali terutama atau yang sakit jadi mesti hati-hati melihat kondisi kualitas dari pangan. Pangan kadaluarsa banyak ditemukan terutama di wilayah timur saya kira kepulauan juga di Bau-Bau itu di mana? Di wilayah Sulawesi, banyak di provinsi Bau-Bau, di Kabupaten Bau-Bau ini maksudnya di Sulawesi Tenggara, di wilayah timur NTT juga di daerah kepulauan umumnya adalah pangan kadaluarsa
pangan ilegal, impor ilegal juga ya, banyak juga pangan rusak ya di wilayah-wilayah kepulauan Sulawesi. Kemudian ini masih fokus pada distribusi ya, di distributor, di retail. Nah, walaupun dalam situasi pandemi sekarang tentunya ada keterbatasan, Badan POM banyak melakukan inspeksi yang bentuknya adalah tidak onsite, tapi tetap juga dalam kewaspadaan, ya, menegakkan kewaspadaan, tetap melakukan juga inspeksi secara onsite, juga dilakukan pemeriksaan online. Bisa nanti dijelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan online untuk kondisi untuk mendapatkan pangan yang kadaluarsa dan pangan yang rusak begitu. Mungkin dari data yang ada. Secara online. Online datang ke gudangnya bagaimana? Jadi online namanya kita tulis. Oh, online dulu sebagai awal, pre-screening mungkin awal ya. Screening dulu awal online. Jika ada resiko yang dirasakannya besar, lalu kita datang ya. Pada intinya adalah Badan POM seoptimal mungkin tetap melakukan tugasnya dalam menjaga, melindungi masyarakat, melakukan inspeksi pengawasan di produksi, di distribusi, ya sampai dengan ke konsumen. Dalam hal ini untuk intensitas pengawasan selama masa dikaitkan dengan hari raya ini, kita utamanya adalah fokus pada jalur distribusi. Ini sudah berjalan 1 bulan, ini akan berlangsung terus sampai dengan 2 minggu setelah tahun baru ya. 2 minggu sebelum periode dan 2 minggu sesudah ya. Jadi dalam 1 bulan ini sudah ada temuan sekitar 2 miliar di Indonesia. Mungkin lebih diintensifkan, mungkin lebih ketahuannya nanti mungkin ya pada saat pelaporan, karena ini masih pertengahan 2 minggu sesudah tahun baru. Tapi saya kira intinya bukan hanya masalah besarnya nilai ekonominya ya, tapi juga ini adalah informasi kehati-hatian. Ada kemungkinan sebenarnya biaya yang non ekonomi dari produk ini sepertinya harusnya bisa diestimasi. Misalnya kalau sampai kita mengkonsumsi pangan yang kadaluarsa dan sakit ya, bahkan kalau orang tua rentan, diarea itu kan bisa juga menyebabkan jiwa juga ya. Jadi saya kira pangan yang tanpa izin edar, pangan kadaluarsa, pangan rusak, import ilegal ya, itu sangat memberikan resiko dan juga dampak yang lebih luas lagi, terutama untuk yang ilegal, karena kalau ilegal import ya tentunya tidak ada pemasukan pajak ya, dan merugikan tentunya daya saing dari produk-produk pangan yang ada di dalam negeri. Sehingga memang tugasnya Badan POM sampai dengan kota kabupaten untuk terus mengintensifkan ini. Kita menunggu nanti laporan di akhir ya dari program intensifikasi ini, di intensifikasi pengawasan ini yang akan kita berikan pada 2 minggu sesudah tahun baru ya. Dan kali ini dengan adanya laporan pada masyarakat ini, kami mengharapkan menjelang Natal dan juga tahun baru nanti untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi pangan ya, pangan olahan ya, baik di retail modern, retail tradisional ya. Hati-hati dan selalu ceklik untuk pangan olahan dalam kemasan yang lebih dari 7 hari yang seharusnya ada dalam izin edar dari Badan POM. Selalu cek kemasan, cek labelnya, ya pastikan cek labelnya yang dikaitkan juga nutrisi ya, ingat ya. Ada juga label yang ada nilai gizinya ya, apabila orang tua, ibu-ibu sekalian membeli panganan untuk putra-putrinya, cek nilai gizinya, ada label nilai gizi yang kandungan garam, gula, dan lemak. Saya kira itu penting diperhatikan juga. Kemudian cek kemasan, label izin edar Badan POM, dan tanggal kadaluarsanya. Ya, tentunya ini untuk melindungi keluarga, masyarakat seluruhnya dari berbagai risiko kesehatan dikaitkan dengan asupan atau konsumsi kita dari pangan yang kadaluarsa atau rusak. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.